Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya, beberapa waktu yang lalu ada seorang sahabat, seorang teman yang bertanya kepada saya, adakah orang tua yang durhaka? Dari pertanyaan itu kemudian saya menangkap sebuah signal bahwasanya apa yang terjadi antara dia dengan orang tuanya. Kemudian saya bertanya, ada apa sebenarnya? Lantas ia bercerita begini, di dalam hukum Islam saya tahu bahwasanya durhaka kepada orang tua adalah salah satu menjadi sebab lahirnya dosa besar. Kami, kata dia, bersama dengan saudara-saudara kami sudah berusaha sebaik mungkin untuk berbuat baik kepada orang tua kami. Yang dimaksud adalah ibu. Tapi akhir-akhir ini orang tua kami menunjukkan sebuah gejala yang aneh. Dia sering sakit, terutama yang dirasakan adalah sakit perut katanya. Kemudian anak-anaknya, termasuk saya juga, menganjurkan agar ibu berobat. Ke rumah sakit sudah dicoba, kemudian pengobatan alternatif juga sudah dicoba. Dan setelah itu ibunya alhamdulillah sembuh. Namun beberapa saat baru-baru ini katanya kambuh. Dan karena sakit inilah si ibu ini memiliki tingkah pola yang tidak biasa. Sahabat saya bercerita seperti itu. Kemudian ibunya ini sering berkata kasar, membentak anak-anaknya, padahal anaknya sudah berusaha untuk berbuat sebaik mungkin untuk merawat sang ibu. Saya menangkap dia ingin bertanya apakah orang tua seperti ini bisa dikategorikan sebagai orang tua yang durhaka. Kemudian saya berikan jawaban, gejala yang dialami oleh ibu jenengan, ibu sampean, ini adalah gejala psikologis. Ada sisi psikisnya yang sedang tidak stabil. Karena saya melihat tidak ada bentuk kekerasan yang dilakukan si ibu ini kepada anaknya, hanya mungkin melampiaskan emosinya melalui ucapan. Dan dia juga bahkan bercerita, karena saking tidak tahannya menghadapi ibu yang seperti ini, kemudian kakak teman saya ini mengumpat, membalas, memaki ibunya. Saya bilang seperti ini kepada dia, bagaimanapun juga, seperti sampean ceritakan, sampean harus memposisikan diri sebagai anak yang salah. Walaupun sebenarnya sampean tidak salah. Katakanlah ibu atau orang tua yang cerewet, yang bawel, yang suka mencaci, mengumpat dan lain sebagainya, itu saya ibaratkan seperti Al-Quran yang rusak. Mau dibuang dosa, mau dibaikin, mau dibagusin juga tidak bisa. Jadi saya mencoba memberikan solusi, coba datangkan kiai kampung yang ada di sana, suruh memberi nasihat kepada ibu sampean. Karena kalau dari anaknya yang menasihati, itu percuma. Karena kalau orang tua sudah sepuh, itu sangat sensitif sekali. Anak ngomong salah, nggak ngomong salah. Harus pandai-pandainya anak untuk memelihara, menjaga, ngerumat orang tuanya. Semakin tua seseorang itu biasanya akan semakin nampak seperti anak kecil lagi. Saya jawab seperti itu. Kembali ke pertanyaan, adakah orang tua durhaka? Kalau saya melihat dalam kasus ini, saya tidak menilai adanya kedurhakaan orang tua kepada teman saya ini. Karena memang tidak sampai memerintahkan kepada hal-hal yang buruk, bermaksiat misalnya. Tidak sampai menyiksa, tidak sampai memerintahkan kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Mencuri, mabuk, berzina mungkin. Jadi saya mengatakan ini bukan bentuk sebuah kemaksiatan. Tapi ada masalah hati, ada masalah batiniah yang sedang dialami ibu ini. Apalagi mungkin ibu teman saya ini sudah
tidak bersuami lagi. Jadi beban, semuanya beban hidupnya ditanggung sendiri. Tidak ada teman curhat, mau curhat ke anak juga tidak selepas ketika curhat kepada suami. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada teman saya, mau tidak mau, suka tidak suka, posisikan diri sampean sebagai yang bersalah. Saya katakan, kalau sampai orang tua sampean mendoakan hal-hal yang tidak baik kepada anak-anaknya, ini berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Karena bagaimanapun orang tua tetap orang tua posisinya. Dan doanya akan selalu diijabah oleh Allah. Ada hal-hal yang akan kita temui langsung balasannya di dunia ini. Salah satunya yaitu minum khamar, dan yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Jangan sampai niat kita yang baik, tapi kita belum pandai untuk mengontrol emosi diri kita, kemudian menjadikan sebab orang tua salah menerima. Kemudian orang tua mengartikan anaknya sudah tidak perhatian, anaknya sudah tidak sayang, anaknya tidak mengerti lagi. Akhirnya muncullah kata-kata yang tidak diinginkan. Kecuali kalau memang orang tua tersebut memerintahkan kepada hal-hal yang bersifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, la ta'ata fi maksiatin, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada taat dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan itu pada hal-hal yang baik. Kecuali kalau disuruh untuk bermaksiat, maka kita boleh melawan, kita boleh menolak. Itu pun harus dengan secara halus. Itu pun harus dengan cara yang halus. Ya walaupun orang tuanya mungkin sedikit tidak stabil ya kondisi batinnya, jadi tetap harus dihormati, Saya mengatakan begini kepada teman saya, satu orang tua dapat merawat 10 anak. Dan mereka bisa jadi orang semuanya. Dan mereka diberi makan semuanya. Tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Loh kan begini, kan orang tuanya bawel, kan orang tuanya cerewet, kan orang tuanya suka mencaci, apapun alasannya. Masih ingatkah kita ketika kita kecil? Bagaimana luar biasanya bandelnya kita? Berapa kali kita sudah menyakiti hati orang tua dengan tingkah kita? Kita disuruh tidak mau. Kita disuruh entar mak. Kita disuruh banyak hal-hal yang kita abaikan. Belum lagi ketika kita beranjak dewasa. Berapa banyak kita mengecewakan orang tua kita. Bisa jadi orang tua kita tidak cerita, tapi dipendam dalam batinnya. Saat ini sedikit saja orang tua ketika sudah mencapai usia paruh baya, mencapai usia sepuh, itu hatinya semakin sensitif. Itu yang harus dipahami anak. Harus dipahami anak. Mau nggak mau harus dipahami. Karena sekali lagi perlu diingat, selama orang tua tidak memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah, maka tetap kita wajib taat. Bawel, apa sih yang dirugikan dari bawelnya orang tua kita? Apakah dengan bawelnya orang tua kita jasa mereka akan hangus? Tidak mungkin. Walaupun seluruh isi dunia kita berikan kepada orang tua kita, itu tidak akan membalas, tidak akan dapat membalas kebaikan mereka yang mereka lakukan kepada kita. Itu diakui atau tidak. Katakanlah hidup kita korbankan untuk berbakti kepada orang tua. Itu tidak akan bisa menebus hutang jasa kita kepada orang tua. Allah. Tidak akan bisa, dulur. Jadi memang orang tua, kalau saya berbicara masalah orang tua itu sangat sensitif sekali. Selama ini saya belum bisa membahagiakan orang tua saya. Belum bisa sama sekali. Hanya saja orang tua saya sudah bahagia melihat saya seperti ini. Orang tua saya sudah bahagia melihat saya tidak nganggur, saya sudah bekerja. Saya punya penghasilan sendiri, tapi saya belum bisa sama sekali membahagiakan orang tua. Hanya orang tua saya yang alhamdulillah gampang sekali untuk berbahagia melihat anaknya sukses bahagia, melihat anaknya dewasa, anaknya sehat bahagia. Gampang sekali alhamdulillah.
tapi saya merasa belum bisa membahagiakan orang tua. Jadi seperti itu, dulur. Apa sih kriteria orang tua bisa dianggap sebagai orang tua durhaka? Ada seorang sahabat yang menemui Sayyidina Umar. Kemudian dia berkisah tentang betapa nakal anaknya. Sayyidina Umar, anak saya ini begini nggak mau, dia ini anak durhaka. Kemudian Sayyidina Umar memberikan punishment, memberikan hukuman kepada anak tersebut. Kemudian anak ini bertanya, wahai Sayyidina Umar, kemudian anak ini bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah anak itu tidak memiliki hak atas orang tuanya? Dan Sayyidina Umar menjawab, oh iya, anak itu memiliki hak atas orang tuanya. Sayyidina Umar menjelaskan, hak-hak yang dimiliki anak kepada orang tua diantaranya adalah memberikan nama yang baik, memilih calon ibu yang baik, kemudian mengajarkan Al-Quran kepadanya. Anak itu kemudian mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah bahwasanya ayahku tidak melakukan satu pun dari apa yang Tuhan sebutkan itu tadi. Ibuku wanita berkulit hitam, budak beragama Majusi. Ia menamakanku Ju'lan, yang artinya curut atau anak tikus. Dia juga tidak mengajariku satu huruf pun dari Al-Quran. Setelah mendengarkan perkataan anak tersebut, kemudian Sayyidina Umar berkata, engkau datang kepadaku untuk mengadukan kedurhakaan anakmu kepadaku. Namun ternyata sebelum anakmu durhaka, engkau telah berbuat durhaka kepadanya. Jadi dulurku sekalian, sekali lagi, itulah mungkin yang dapat kita ambil kriteria apa dan bagaimana yang dimaksud dengan orang tua yang durhaka. Kalau hanya sekedar orang tua bawel, orang tua suka ngomel, itu bukan durhaka. Bisa jadi karena hatinya sedang tidak stabil. Bisa jadi karena orang tua saat itu sedang sensitif sekali. Jadi sekali lagi, orang tua kita bagaimanapun posisinya tetap orang tua kita. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk dapat berbuat baik, untuk dapat mengabdikan diri kita kepada orang tua kita. Karena itulah salah satu jalan agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.